Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh menikmati hari baru. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu, agar melalui kebenaran ini, hidup kami terus dituntun. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yehezkiel, yang saya fokuskan ayat yang ke-15. Yehezkiel pasal 32 ayat yang ke-15. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, LAI memberi judul perikop pasal 32 ini, nyanyian ratapan mengenai Firaun. Bangsa Mesir dikenal sebagai bangsa yang hebat secara militer. Dan juga mereka adalah bangsa yang dikenal memiliki kekuasaan, memiliki power. Karena itu bangsa Mesir merasa sombong, merasa superior, merasa hebat. Mereka angkuh terhadap bangsa-bangsa sekitarnya. Saking hebatnya mereka, maka umat Tuhan yaitu Yehuda pernah bersekutu dengan bangsa Mesir. Memang ini merupakan sebuah kesalahan dan sebuah dosa. Tuhan tidak menginginkan umatnya mengandalkan bangsa Mesir. Namun pada akhirnya pun Tuhan menghukum bangsa Mesir. Karena ketika Yehuda bersekutu dengan Mesir, namun Mesir sendiri mengkhianati umat Tuhan. Sehingga kerajaan Yehuda dikalahkan ketika berperang dengan bangsa Babel. Yerusalem itu jatuh di tangan Babel. Saudara yang terkasih, ketika bangsa Mesir merasa diri superior, merasa diri hebat dari bangsa-bangsa yang lain, maka Tuhan menubuatkan bagaimana akhir daripada bangsa Mesir. Tuhan menghabiskan mereka, termasuk penduduknya, dan kejayaan mereka itu seolah-olah tidak pernah ada. Dan juga Tuhan ingin mengajarkan kepada umatnya dan juga kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan adalah bagaimana kita semakin mengenalnya. Bagaimana kita mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan rindu kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang mengendalikan seluruh keadaan yang kita alami. Saudara, Tuhan rindu menyatakan diri kepada umatnya bahwa Dia adalah Allah yang bisa dipercaya, Allah yang bisa diandalkan di dalam setiap keadaan-keadaan yang mereka hadapi. Dan juga Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Dia pemilik umat pilihannya, dan tidak ada satu bangsa pun yang bisa menyentuh milik Allah. Ketika mereka menyentuh umat Tuhan, berarti mereka menjamah biji matanya Tuhan. Saudara, ini adalah merupakan sebuah penghiburan dan jaminan bagi kita bahwa di dalam setiap situasi hidup yang kita alami, Tuhan ingin kita mengenalnya bahwa Dia adalah Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang bisa diandalkan dalam setiap situasi hidup kita. Karena itu, apapun situasi yang kita alami hari ini, semua itu diizinkan Tuhan untuk Dia menyatakan siapa Dia bagi kita. Tuhan rindu kita mengenal bahwa Dia adalah Allah. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada kita bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa menjamah kita. Jikalau ada orang-orang yang mungkin berusaha menghancurkan hidup kita, mungkin kita memiliki sebuah pekerjaan, bisnis, dan ada orang-orang tidak bertanggung jawab berniat jahat kepada kita. Terlebih di tengah pandemi ini, percayalah Tuhan yang menjadi pelindung kita, penolong kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi kepada kita tanpa izin Tuhan. Dan jikalau ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin berniat jahat kepada umat Tuhan, maka Tuhan yang akan tampil membela
Apapun situasi hidup yang kita alami sekarang ini, pekerjaan kita, karir kita, serahkanlah semua kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang akan berkarya di dalamnya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika kita mengalami keputusasaan, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu kita semakin mengenalnya. Tuhan tidak pernah mengizinkan peristiwa tanpa maksud dan tujuan. Ya, Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Biarlah kita boleh semakin mengenalnya di dalam peristiwa-peristiwa hidup yang Dia izinkan kita alami. Semakin mengenal Tuhan, kita semakin mempercayainya dan semakin mengandalkan Dia. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan atas perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan umatnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan kami pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami dan Engkau rindu kami semakin mengenal-Mu. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami dengan pergumulan demi pergumulan hidup yang kami alami. Beri kami anugerah agar melalui semua itu kami semakin mengenal-Mu dan semakin mempercayai-Mu, semakin mengandalkan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, sertai kami dan biarlah melalui keberhasilan kami, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.